Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, masih belajar dari rumah. Tapi Ibu yakin tidak akan mengurangi semangat kalian untuk belajar. Semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan membahas tentang menelaah kaidah-kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Adapun kompetensi dasarnya, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini selesai, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Baiklah, kita mulai. Kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. 1. Sinonim. Sinonim yaitu kata yang maknanya sama atau mirip dengan bentuknya. 2. Antonim. Antonim yaitu kata yang memiliki perlawanan makna atau berpresisi makna. Ya, sebetulnya sinonim dengan antonim ini dari sejak SD pun kalian sudah mengenal istilah tersebut. Ya, berikutnya yaitu kata bilangan. Kata bilangan yaitu disebut juga numeralia, yaitu kata yang menyatakan jumlah benda atau hal yang menunjukkan deretan. Kaidah yang keempat yaitu kata hubung atau disebut juga konjungsi, yaitu kata tugas yang fungsinya menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat. Nah, kaidah yang kelima yaitu kalimat perintah. Apa yang dimaksud dengan kalimat perintah? Yaitu kalimat yang mengandung perintah atau permintaan agar orang lain melakukan sesuatu tindakan. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh-contoh dari kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Nah, di sini sinonim. Contoh sinonim. Ahli, sinonimnya itu adalah pakar. Bergaul, sinonimnya berteman. Berdikari, sinonimnya mandiri. Dialog, sinonimnya obrolan atau percakapan. Itu adalah beberapa contoh dari sinonim. Sekarang contoh antonim. Asli, sinonimnya bukan sinonim, lawan katanya palsu. Awal, lawan katanya akhir.
bagus lawan katanya jelek, bahagia lawan katanya sedih. Itu contoh dari antonim. Ya, itu. Nah, sekarang berikutnya adalah contoh dari kata bilangan. Ya. Contoh dari kata bilangan yaitu 1, 2, ke 1, banyak, dan beberapa. Ini banyak sekali ditemukan di dalam teks laporan percobaan. Kaidah yang keempat yaitu contohnya kata hubung atau konjungsi. Konjungsi ini sering ditemukan juga di dalam teks laporan percobaan. Contohnya yaitu dan, serta, tetapi, akan, dan namun. Itu beberapa contoh konjungsi yang biasa banyak ditemukan di dalam teks laporan percobaan. Ya. Nah, sekarang kaidah yang kelima yaitu kalimat perintah. Contohnya yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Biasanya dalam kalimat perintah itu mengandung kata-kata perintah. Buanglah. Nah, itu adalah kata perintahnya. Antarkan buku itu ke perpustakaan. Dan contoh yang ketiga, aduklah campuran tersebut dengan rata. Itu adalah beberapa contoh kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Nah, sekarang selanjutnya di sini Ibu akan memberikan contoh teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan ini diambil dari contoh teks laporan percobaan waktu pertemuan pertama Ibu mengajar, yaitu cara membuat slime tanpa boraks. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan percobaan ini. Nah, di sini coba perhatikan, ini kita fokus saja di bagian langkah-langkah. Di langkah keempat dan kelima, di sini di langkah yang keempat ada kata struktur dan bentuk. Berarti itu adalah salah satu contoh sinonim yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Nah, terus kaidah yang kedua adalah antonim. Di sini terdapat di langkah yang keempat dan kelima. Ada kata masukkan, ada juga di kalimat di langkah yang keenam kata keluarkan. Masukkan adalah lawan kata keluarkan, dikeluarkan. Itu adalah contoh dari antonim. Gitu. Ya. Sekarang kaidah yang ketiga adalah kata bilangan. Kata bilangan ini terdapat di langkah nomor 5. Di sana itu ada angka 5 sampai 10 menit. Itu adalah contoh dari kata bilangan. Itu. Dan kaidah yang keempat yaitu konjungsi atau kata hubung. Nah, di sini ditemukan di langkah yang ke-1 yaitu dan. Dan itu adalah merupakan contoh dari konjungsi. Tuh, ya. Nah, terus berikutnya yang terakhir adalah contoh kalimat perintah yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Ya, ini mohon maaf hurufnya agak kecil, jadi Ibu tidak bisa membaca lengkap. Hanya di sini Ibu membacakan kata-kata perintahnya saja. Buanglah, aduklah,
tambahkan, masukkan, keluarkan. Itu adalah beberapa contoh kata perintah yang terdapat di dalam kalimat perintah yang ada di dalam teks laporan percobaan tersebut. Ya, itulah contoh-contoh kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan percobaan yang barusan dibacakan. Ya, nah mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian dapat memahami kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Nah, untuk berikutnya di sini Ibu akan memberikan LK, lembar kerja yang harus dikerjakan oleh kalian.